Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, slide saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang network address translation, dan nanti kalau misalkan waktunya masih sempat, ada satu lagi bahasan tentang services ya, ataupun layanan-layanan apa yang bisa kita gunakan di jaringan komputer atau di internet. Nah, network address translation ini sebenarnya digunakan pada jaringan yang berbasis IP versi 4 ya. Jadi di IP versi 6 NAT ini tidak digunakan gitu, karena memang IP versi 4 itu punya keterbatasan, salah satunya adalah jumlah IP address publiknya sangat sedikit ya. Sehingga sekarang IP versi 4 ini sudah langka sebenarnya. Jadi jumlahnya sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan orang yang mau connect internet sebumi lah. Jadi kita masih bicaranya planet bumi. Nanti kalau misalkan kita punya koloni di Mars, atau kita punya koloni di bulan, atau punya koloni di planet yang lain, mungkin kita migrasi semua ke IP versi 6, atau mungkin nggak cukup IP versi 6, mungkin ada lanjutannya versi 7 atau versi yang berikutnya. Nah, jadi ini hanya berlaku ada di IP versi 4 karena keterbatasan jumlah IP versi 4, sehingga digunakanlah metode NAT ini ya, Network Address Translation ini, untuk menjembatani keterbatasan jumlah IP versi 4 yang public agar bisa connect ke IP private, IP versi 4 yang private. Di dalam course ini, di materi yang ini, kita akan lihat nanti apa sih yang melatar belakangi munculnya NAT ya. Kemudian kita lihat juga nanti implementasinya seperti apa, dan beberapa skenario terkait dengan penggunaan NAT. Diharapkan ketika Anda sudah selesai mengikuti course ini, Anda bisa mengerti, oh, NAT itu ternyata memang diperlukan di jaringan IP versi 4 karena keterbatasan IP versi 4, itu IP publiknya ya. Kemudian Anda juga bisa memahami bagaimana mengimplementasikan NAT dan memilih model NAT yang cocok untuk jaringan Anda. Jadi NAT ini nanti ada beberapa model sebenarnya. Itu akan kita lihat di dalam slide yang di depan. Nah, kita lihat dulu. Tadi saya sudah sebut sedikit bahwa IP versi 4 semakin hari semakin langka. Coba saya bukakan salah satu website yang juga memantau keberadaan penggunaan IP versi 4 ya. Ini saya biasa pakainya dari Tunnel Broker atau dari Hurricane Electric, sebuah ISP. Nah, ini dia punya statistik di sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa IP versi 4 ini cuma ada tersedia di beberapa area atau regional yang di sini regionalnya terkait penggunaan IP versi 4 ini ada Afriniknya Afrika, kemudian APNIC Asia Pasifik, di sini termasuk Indonesia, Cina, dan India. Wah, ini mungkin nggak lama umurnya. Ada 3 negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar ya di APNIC ini Asia Pasifik. Ada Cina, Indonesia, dan India. Pakistan juga banyak penduduknya. Kemudian ARIN, ARIN ini mana ya? Amerika, kayaknya Amerika dan Amerika Utara. Ini Latin Amerika, Amerika Selatan tinggal 1000. Kemudian untuk Eropa sudah habis. Jadi di 2 benua, Amerika dan Amerika bagian utara serta Eropa itu udah 0. Jadi ini IP versi 4 itu sudah bisa dibilang tinggal menunggu hitungan mungkin tahun 1-2 tahun akan habis. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa NAT itu diperlukan.
Salah satu teknik yang dipakai di dalam NAT ini sebenarnya adalah menggantikan IP IP public, IP private menjadi IP public, ditukar ya istilahnya, atau ditranslasikan istilahnya. Jadi ditukar ketika kita connect dari jaringan lokal kita ke jaringan internet, maka IP tersebut pada saat meninggalkan gateway itu akan ditukar dengan IP public. Sekali lagi di internet itu nggak bisa pakai IP private. Yang namanya internet, jalur publik harus pakai IP public. IP private hanya berlaku di LAN kita atau di jaringan lokal kita. Dan disebutkan di sini bahwa IP address, public IP address dialokasikan oleh organisasi tertentu. Ya tadi kita sudah lihat sebenarnya RIR tadi ini adalah organisasinya. Ya. Ini RIR tadi ini adalah organisasi yang mengelola IP public versi 4 dan IP versi 6. Ya, ini adalah pengelolanya. Jadi kita tidak bisa memiliki IP sebenarnya. Kita cuma menyewa IP tersebut. Sekali lagi, untuk connect ke internet, maka Anda perlu IP public addresses. Nah, untuk IP private, ini hanya bisa dipakai untuk LAN saja atau local area network. Anda ingat, IP LAN ini ada 3 kelas ya. Ini nggak perlu saya ulang, harusnya sudah diterima di materi sebelumnya. Dan untuk connect ke internet, maka Anda perlu IP public. Jadi kalau connect ke sini, ya perlunya IP public. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam local area network, itu kan semua IP-nya adalah IP lokalan seperti ini. Nah, ini kalau mau connect ke internet, maka begitu masuk ke jaringan internet, tadi harus pakai IP public. IP public. Untuk menggunakan IP public dari jaringan IP private atau IP local area network, maka kita perlu mengganti atau translasi IP address tadi dengan alamat yang bisa diterima di internet. Nah, biasanya itu dipasang di router gateway atau di firewall. Jadi kita bisa pasang di depan, maksudnya ini paling depan ini yang akan menuju ke internet. Jadi ke sana itu udah arahnya internet, kita pasangnya ya di sini. Jadi yang dimaksud sama tulisan ini kita memasangnya di depan, yang benar-benar berbatasan biasanya dengan jaringan publik atau jaringan internet. Nah, dalam skenario yang umum, biasanya IP private atau IP lokal ini dipakai untuk jaringan-jaringan seperti jaringan di rumah, jaringan di perkantoran, atau jaringan di kampus misalkan. Kemudian nanti begitu mau keluar, dia akan diganti atau ditranslasikan dengan NAT untuk menuju ke internet. Nah, sehingga dengan satu IP address public, kita bisa connect ke internet. Jadi ketika kita mau connect ke internet, kita cukup bermodalkan, ini contohnya modalnya satu IP address public ya, satu IP address public. IP di sini bisa macam-macam. Jadi IP di sini bisa macam-macam. Kalau kita lihat di sini /24, berarti dari 192.168.1.1 sampai dengan paling belakang 254. Berarti ada 254 IP address, ya, anggap aja ada 254 IP address bisa connect ke internet, tapi biasanya satu kepake buat di server, buat di routernya. Ini pasti interface router. Ini atau biasanya dikasih paling depan 192.168.1.1. Makanya kalau Anda connect pakai IndiHome itu Anda akan lihat atau default router itu rata-rata 192.168.1.1. Kalau enggak, diambil paling pojok.
paling awal atau paling pojok. Sudah berkurang, ya sisanya yang akan dibagikan. Nah, ada sekitar 200 host yang bisa connect ke internet, modalnya cuma 1 IP public. Dibandingkan ada sekian IP private, bisa kita bantu untuk connect ke internet dengan memodalkan 1 buah IP public. Ya, ini IP public-nya di sini. Nah, ini bisa terwujud dengan adanya network address translation. Ada beberapa model NAT yang diperkenalkan. Sebenarnya NAT ini bukan hanya dari jaringan dalam keluar ya, tapi bisa juga sebenarnya dari luar ke dalam. Saya belum lihat materinya apakah selengkap itu, kayaknya untuk HCIA Datacom atau di level basic ini Anda cuma diperkenalkan untuk connect ke luar ya, dari jaringan dalam keluar Anda. Redirect mungkin juga nanti akan ada diperlihatkan. Kita lihat aja di slide berikutnya. Jadi NAT ini macam-macam sebenarnya skenario yang bisa kita buat dengan menggunakan NAT. Kita bisa bikin redirect DNS gitu ya, seolah-olah Anda connect keluar itu secara transparan sebenarnya Anda dimasukkan ke dalam DNS lokal gitu, atau dimasukkan ke dalam proxy lokal tapi Anda nggak tahu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan NAT. Nah, ini contoh implementasi NAT, atau di sini static NAT ya. Static NAT ya berarti secara statik, fix artinya tidak akan berubah-ubah. Jadi sebuah private IP address akan dipetakan atau ditranslasikan, sama aja meaningnya, dipetakan atau ditranslasikan ke sebuah IP public yang tetap fix, tidak akan berubah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa traffic ini sebenarnya bidirectional ya. Bidirectional artinya kalau dia keluar, masuk, dia akan melewati jalur yang sama dan IP address yang sama. Jadi ketika kita connect keluar, maka IP address kita akan ditranslasikan. Di sini sebentar ada contoh yang lebih, nah ini aja lebih detail daripada saya jelaskan di sebelah. Ini langsung ke sini. Contoh sebentar, kayaknya ada yang perlu saya tulis deh. Ini ya, ini saya tulis ulang. Ini adalah mappingnya atau translasinya. 192.168.11 ditranslasikan ke 122.121 dan sebaliknya nanti kalau balik, jadi dia karena dia bidirectional, bolak-balik arahnya, nggak cuma satu arah. Jadi ingat translasinya modelnya 2 arah. Ini sebentar, saya 122. Oke, ini translasinya, ingat 2 arah. Kita mulai dari yang saya kasih warna merah ya, 192.168.1. Bentar, biar rata. Ada host pertama, ada host kedua, kemudian ada host ketiga. Warnanya sudah saya beda-bedakan. Yang host pertama warna merah, tapi di situ tulisannya warna biru ya, biarlah
Kalau ada paket, ini paket dari host pertama, akan ditujukan ke web server. Dia menuju ke web server yang ada di sebelah kanan ini. Dia mau akses www.google.com, gitu. Anggap aja seperti itu. Padahal dia adalah localhost atau jaringan berasal dari jaringan lokal. Nah, ketika host nomor 1 ini mau mengakses dengan tujuan 201.23 atau tadi www.google.com, maka ketika dia sampai di NAT, ya, router NAT ini, ketika dia sampai di router NAT, IP-nya diganti. Jadi IP-nya akan diganti dengan, kita ingat tadi ya, ini adalah translasinya, pasangannya di bawah ini. Jadi dia akan diganti translasinya di sini. Tujuannya tetap. Jadi tujuannya tetap. Di IP-nya di NAT atau ditranslasikan atau dimappingkan, dirubah labelnya. Kemudian begitu sampai di tujuan, dia direspon oleh web server. Oh, ada request dari 122.121. Respon misalkan ngirim respon atau ngirim index.html atau indeks PHP, maka dia akan mengirimkan source-nya ini adalah alamat source-nya. Kemudian destination-nya, karena yang meminta ini adalah 122, ini jadi dibalik ya. Ini yang tadinya jadi source berubah di sini jadi destination. Begitu juga ini kebalikannya di sini. Yang tadinya jadi alamat tujuan jadi alamat sumber. Jadi komunikasi terjadi dua arah ya, nggak mungkin satu arah gitu. Jadi di sini harus dua arah. Ketika sampai di tujuan akan merespon, oh google.com/index.php atau index.html. Yang diminta berarti index.php atau .html. Itu yang dikirimkan kepada Anda. Kemudian masuk ke NAT. Begitu masuk ke NAT, karena tadi mappingnya jelas ya, ini mappingnya, maka diganti. Di labelnya, destination-nya diganti. Source-nya tetap, alamat source-nya bisa kita lihat di sini tetap. Jadi kalau kita mau lihat di sini alamat source-nya tetap, kalau yang di bawah alamat destination-nya yang tetap. Sampai di komputer ini muncullah halaman google.com. Nah, begitu juga kalau kita akses asalnya dari sebelah kanan ini, dari misalkan ini dari sini. Saya kasih ini warnanya mana? 202.123. Oh, yang biru. Oke. Misalkan dari host luar, ini dia IP public ya. Ini IP-nya langsung public, jadi tidak perlu ada NAT. Sekali lagi di sini karena dia pakai IP public, dia nggak perlu pakai NAT di sini, langsung bisa akses ke internet. Masuk internet, tujuan yang mau diakses ini ya tujuannya 122.123. 122.123. Begitu dia masuk ke internet, sampai sini disambut dengan 122.123. Ini belum ditulis ya, 122.123 disambut di NAT router. Kemudian oleh NAT, 122.123 itu dimappingkan di sini, mappingnya ke sini. Diganti alamatnya. Jadi diganti alamatnya jadi 192.168.1.3. Alamat source-nya tetap. Alamat source-nya tetap. Jadi tetap dengan alamat sumber asal paket. Sampai di sini. Sampai
direspon. Misalkan dia ngeping atau apa gitu direspon, kita harus ngerespon 202.123. Responnya dikirim, balikan ke sana. Begitu masuk NAT, ya ini ya. Ini respon yang dikirim, alamat sumbernya ini, alamatnya ini tadi. Tujuannya adalah 202.123 yang di sini tadi. Kemudian begitu sampai NAT, oh itu mau ke internet. Kalau ke internet berarti IP-nya harus diganti pakai IP public. IP public-nya apa? Sampai NAT, IP public-nya adalah ya, kita ganti labelnya. Diganti label asalnya, dirubah di sini sama NAT. Pakai ini. Tujuannya tetap. Kita bisa lihat tujuannya tetap. Begitu masuk ke internet, sampailah dia ke sini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa NAT berlaku dua arah, baik itu dari jaringan lokal ke internet maupun sebaliknya. Kalau ada yang akses dari internet juga bisa di-NAT-kan ke arah jaringan lokal. Ini contohnya, Anda bisa nanti di lab mengimplementasikan static NAT. Sebenarnya ini juga kalau Anda buka router IndiHome Anda di rumah, bisa jadi ada yang dapat IP public. Nah, di situ biasanya ada NAT-nya. Jadi router Anda di rumah itu, kalau misalnya Anda pakai IndiHome, atau kalau Anda connect pakai, tapi smartphone sih, setahu saya nggak ada yang pakai IP public. Ya. Nggak tahu kalau nanti sudah pakai IP versi 6. Itu ada NAT-nya. Jadi router-router IndiHome yang ada di rumah Anda itu rata-rata ada NAT-nya. Minimal NAT-nya ada di depannya lagi ya. Jadi kalau misalkan Anda dapatnya IP private, ya berarti ada di depan. Ini contoh saja kalau misalkan Anda config di routernya Huawei. Nah, kita tempelkan di interface mana IP publiknya. Ini kebetulan di interface 0001 karena 001 ini yang ke arah internet, yang berhadapan dengan internet. Jadi ditempel yang ke yang berhadapan dengan internet. Tadi saya juga sebut di depan, yang berbatasan langsung dengan internet yang akan kita NAT-kan. Kemudian, ini cara mendefinisikannya. Dimasukkan satu persatu. Jadi dimappingkan satu persatu setiap IP address yang ada di sini, di dalam jaringan lokal. Berikutnya dynamic NAT. Yang namanya dynamic berarti kan bisa berubah-ubah ya, tidak fix gitu. Jadi dipetakan tapi bebas gitu ya. Jadi dipetakan tapi bebas. Dipetakan ke beberapa alamat dalam poolnya. Jadi poolnya ini pool. Ya, ini anggap aja ini sekumpulan IP public di situ yang bisa digunakan untuk connect ke internet. Kalau di static kan itu kita mappingnya one to one. Tapi kalau di dynamic ini bisa many to many. Jadi lebih dari satu alamat private dimappingkan ke lebih dari satu alamat public IP address. Nah, dynamic NAT ini juga punya fungsi untuk menghindari pemubaziran penggunaan alamat IP public ya. Jadi bisa jadi kalau di dalam ini kan bisa jadi komputer ini nggak aktif ya. Misalkan komputer ini nggak aktif, berarti kan alamat IP address public yang ini kan nggak kepake gitu. Sayang kan ini nggak kepake padahal sudah langka IP versi 4. Jadi kalau misalkan dynamic ini kan dia bisa ganti-ganti. Maksudnya ini bisa berubah-ubah gitu. Siapa yang itu siapa saja bisa pakai. Gitu. Nggak harus fix satu host atau dua host saja.
Nah, ini contohnya sama kayak tadi sebenarnya, cuma di sini ada pemilihan secara automatically oleh NAT routernya. Jadi di sini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma di sini nanti akan ada pemilihan IP public mana yang akan digunakan di dalam pool. Nah, kemudian pada saat dipilih, dia akan membuat tabel sementara. Jadi ini tabel sementara. Tabel sementara saja selama itu digunakan. Selama dia connect ke server tujuan. Misalnya server tujuannya diakses oleh host yang ada di sini, maka selama akses terjadi ke sini, ini akan terus digunakan. Tapi kalau sudah nggak akses, ini akan dirilis. Nah, table ini akan di delete, kemudian IP address yang ada di sini, yang digunakan di sini, itu akan dirilis, atau yang ada di sini ini akan dirilis. Jadi kalau udah nggak kepake, dirilis, dikembalikan ke pool istilah lain. Mirip kayak DHCP, nanti Anda akan belajar DHCP setelah chapter ini. Setelah chapter ini kita akan lihat DHCP. Jadi ada poolnya juga, ada IP yang bisa digunakan, kemudian kalau nggak dipakai, dia akan dirilis, dikembalikan ke dalam pool. Ya, sesederhana itu. Kembalinya juga sama ya, kembalinya juga sama. Dibalikan, kemudian dimasukkan ke dalam mapping table, kemudian ke tujuan. Jadi bolak-baliknya sebenarnya sama saja, cuma yang berbeda di sini untuk alokasi IP publiknya itu kondisional, tergantung dari situasi. Kalau sudah kepake, dia akan dikembalikan lagi ke pool. Ini contoh konfigurasinya. Jadi kita buat dulu poolnya. Jadi di sini kita bikin pool. Kemudian kita buat ACL. Di sini ACL akan mengizinkan satu blok 192.168.1.0 atau 192. Kalau kita tuliskan dalam format CIDR 10/24. Kemudian sekali lagi ini yang digunakan untuk connect ke internet. Kita tempelkan ke gigabit Ethernet 0001. Ini tinggal ditaruh seperti ini. Berikutnya NAT yang juga include port ya. NAT yang juga include port. Kita tahu bahwa koneksi ke berbagai layanan di internet itu sebenarnya bukan hanya IP address tapi juga port. Daripada saya ngomong, saya mau nanya deh. Saya mau nanya siapa ya? Ada yang pakai angka, ada yang nggak pakai. Siapakah yang beruntung? Muhammad Faisal Setiawan ada orangnya? Muhammad Faisal Setiawan. Ya, Pak. Oke. Kalau akses ke web server HTTP, portnya port berapa ya? Tiap hari kan akses HTTP server ya? Ya, HTTP. Portnya port berapa? Satu empat tiga nggak, Pak? 143. 143. Yakin tuh HTTP? HTTP.
80, Pak. Mohon maaf, Pak. 80? Yakin itu 80? Yakin, Pak? Yakin? Yakin 80, Pak. Oke, saya tanya yang lain dulu deh. Silakan di-mute. Sang Berki Wisnu apa Visnu ini? Wisnu, Pak. Wisnu. Wisnu, Pak. Oh, Visnu. Bacanya tetap Visnu, bukan Wisnu. Wisnu, Pak. Tetap Wisnu, Pak. Bukan Wisnu. Oke. Port berapa untuk akses HTTP? Ini HTTP atau HTTPS, Pak? HTTP kan tadi saya ngomongnya nggak pakai S. Kalau HTTP itu seingat saya itu 80 juga, Pak. Oke. Kalau di layer keempat TCP IP dia masuk TCP apa UDP? Kalau enggak salah sih, Kalau nggak salah itu benar. seingat saya sih, Pak. Ingat Ya. saya sih itu masuk ke TCP, Pak. TCP, bukan UDP. Bentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu, Pak. Jangan ingat-ingat, browsing. Iya, Pak. Ini saya coba sambil ngecek juga sih, Pak. Oke, saya cari yang lain aja dulu. Satu lagi deh, cewek lah. Mana ya? Ternyata yang beruntung, Denisa Putri. Ada orangnya? Denisa Putri. Halo, Denisa Putri. Pak, izin Pak. Ya. Tadi Denisa Putrinya bilang ke saya lagi ke WC, Pak. Oh, lagi ke WC. Denisanya Kenapa? lagi ke WC, Pak. Ya. Kamu aja deh kalau gitu. Ya, Pak. Para Medina. Ya. Oke. Apa tadi ya pertanyaannya? Oh, portnya HTTP. Nomor Kalau berapa? HTTP 80, Pak. Oh, portnya TCP apa UDP itu? Tipikalnya. TCP, Pak. TCP, yakin? Yakin. Yakin. Dari mana Anda tahu? Nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Ditanya tahu tapi nggak tahu gimana. Ingat saya TCP, Pak. Seingatnya TCP. Ya, ya. Oke. Jadi boleh di-mute. Jadi port 80 TCP ya. Ini digunakan oleh web server. Sebenarnya kalau kita browsing itu ini ya sebenarnya. Ini ya. Oke. Sebenarnya kita kalau browsing itu yang masih pakai port 80 apa ya kira-kira? Coba deh. Nah, sebenarnya ini kayak gini modelnya. Formatika.ft.unmul.ac.id /280. Ada 80-nya sebenarnya. Jadi ini adalah nomor port. Depannya ini adalah DNS kalau di sini pakai domain name, tapi bisa juga ini sebenarnya kita ganti pakai IP address. Sebentar, saya coba cek dulu IP address-nya. Oh ini, ketemu. Modelnya itu seperti ini. Mudah-mudahan mau. Asal jangan HTTPS saja. Oh nggak mau dia, nggak mau disambut di blok. Atau kita buat aja ft, sorry, informatika.unmul. Nah, sebenarnya modelnya kayak gini, 80-nya depan. Jadi Anda nggak ngelihat 80 di sini karena memang sudah dihilangkan ya, biar mudah. Anda juga nggak perlu nulis HTTP gitu, www kan dulu gitu ya modelnya. Tapi sekarang sudah nggak perlu lagi. Karena kalau mau lengkap sebenarnya seperti ini. Kalau mau lengkap atau HTTPS, tapi HTTPS sekali lagi portnya beda.
Portnya HTTPS itu adalah port yang berbeda. Web server ini ada dua, ada yang jalur non-secure, tadi kita sudah lihat ya, non-secure, ada yang jalur secure. Secure pakainya HTTPS. Portnya juga berbeda. Nah, portnya berapa? Ada yang tahu port HTTPS? Kalau nggak salah 443, Pak. 443. TCP Iya, apa UDP? Kalau itu harusnya masuknya ke TCP belum juga, ada Pak. baca datanya sih Pak, tapi setahu saya itu masuknya ke TCP dan UDP Pak. TCP dia maksudnya. Oke Pak. Oke, sekali lagi di sini kan ada, kan kita tadi lihat, bentar. Di ini ya, di browser ini kan ini nggak pakai alamat IP address ya, tapi kalau kita tahu ini, saya lihatkan aja yang punyanya. Nah, kalau kita lihat kan ftunmu.ac.id kan ini IP address-nya. Siapa yang menjembatani IP address ke domain, nama domain? Ada yang tahu? Yang menjembatani IP address ke nama domain? DNS, Pak. DNS. Oke, DNS server pakai port nomor berapa? Pakai port nomor berapa? Ya, sekarang saya ganti di sini DNS server. 53 Pak. 53. UDP atau TCP? Bisa TCP, bisa UDP Pak. Kapan dia pakai UTP, kapan dia pakai TCP, kapan dia pakai UDP? Kalau itu saya kurang tahu alasannya Pak. Ya, oke. Nanti Anda bisa baca atau nanti di bahasan berikutnya, di chapter berikutnya kayaknya ada. Ada saat dia pakai UDP, misalkan kalau dia kasih tahu nggak ya? Kalau Anda reguler aja pemakaiannya dia pakai UDP. Mostly pakai UDP kok. Atau kalau Anda lagi main game tuh, main game itu rata-rata semua pakainya UDP. Streamingan yang langsung directly kayak kita lagi pakai Zoom ini juga pakainya UDP. Ya, sebenarnya kalau ADJK itu harusnya ada mainan protokol analyzer gitu, pakai Wireshark kita bisa bongkar paketnya, kita bisa tahu oh ternyata dia pakai UDP port sekian Zoom meeting gitu. Kita bisa lihat terus secure nggak jalurnya. Kita bisa lihat pakai Wireshark sebenarnya. Lebih seru kayak gitu sih, cuman waktunya harusnya itu di lab gitu, lebih banyak kita bisa habiskan di lab bukan di pada saat delivery materi seperti ini. Jadi kalau materi seperti ini focusingnya itu adalah penguasaan fundamental teori-teori yang akan Anda pakai gitu. Jadi kalau Anda praktek aja tanpa menggunakan teori ya bisa gitu, dalam artian trial and error, tapi kan butuh waktu lama. Tapi kalau Anda sudah menguasai teorinya, menguasai fundamentalnya, maka untuk praktek itu akan jauh lebih cepat dan juga akan lebih banyak yang bisa dieksplor. Nah, ini tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi ada pertanyaan yang cukup mendasar yang harusnya sudah Anda ketahui, apalagi Anda dari SMK, TKJ, wah ini sudah mainan yang biasa gitu, tahu port-port ini, apalagi kalau setting Linux server gitu ya, setting router berbasiskan PC, ini hal yang biasa karena didefinisikan semua secara manual gitu. Oke, kita balik ke sini. Nah, di Huawei itu NAT ini kalau tadi kita belajar dynamic dan static NAT ini tidak mentranslasikan port. Padahal mungkin suatu saat kita perlu juga untuk melakukan translasi port atau kita merubah port dari tujuan paket kita, baik itu paket yang masuk maupun paket keluar. Tadi saya sudah sebut sedikit di depan contoh penggunaannya misalkan transparent proxy. Seolah-olah Anda connect keluar itu nggak ada proxy-nya, tapi sebenarnya Anda dimasukkan ke proxy. Atau
transparan DNS itu, di redirect DNS Anda. Nah, kalau Anda masuk di Unmul itu sebenarnya DNS Anda selalu di redirect ya, ke DNS lokal. Jadi Anda walaupun Anda pakai DNS luar, misalkan DNS 1111 atau 8888, pasti akan di redirect ke DNS lokal. Ditangkap paketnya karena DNS itu ditangkapnya di sini. Begitu Anda akses port 53, ketangkap paketnya di redirect ke DNS lokal. Kecuali Anda tahu tekniknya untuk menghindari ini. Ya, kalau Anda tahu tekniknya untuk menghindari ini, Anda akan lolos dari filter DNS lokal. Makanya penting kalau Anda ingin ingin dapat jalur khusus atau jalur yang nggak diblok di dalam suatu institusi apapun, bukan hanya kampus, maka Anda perlu tahu bagaimana prinsip-prinsip dasar yang ada di jaringan komputer. Kalau Anda tahu, kalau Anda belajar lebih, saya yakin dimanapun posisi Anda mau connect ke internet, Anda bisa dapat prioritas yang lebih bagus. Baik itu secara legal maupun ilegal. Jadi ada satu saat mungkin Anda melakukan tindakan yang ilegal. Penggunaan DNS lokal dan proxy lokal itu sebenarnya di kampus bagian dari kebijakan. Tapi kalau Anda menghindari itu berarti Anda melakukan hal yang ilegal. Tapi sebanyak itu saya sih ragu ya, terkontrol dengan baik. Biasanya ya 1-2 itu masih dimaklumi lah. Jadi berbahagialah yang tahu cara membypass regulasi-regulasi yang ada di dalam jaringan di suatu institusi, baik itu di kampus maupun di tempat-tempat lain. Ya biasanya yang ilegal seperti itu jauh lebih enak biasanya. Nah, di dalam Huawei kita bisa mentranslasikan network address dan juga port dengan menggunakan ini NAT atau network address and port translation. Jadi bukan hanya addressnya saja diganti dengan address publik, tapi juga portnya. Jadi sini portnya maksudnya bukan port IP public atau tidak ya. Port itu sekali lagi ada aturannya sendiri di IANA-nya. Tidak ada public private kalau port. Yang ada itu service. Jadi service tertentu tadi service ya. Server, kalau saya bilang server berarti ada service-nya gitu. Kalau ada server berarti ada layanannya. Kalau ada layanannya berarti ada yang dilayani. Siapa yang dilayani? Ini yang dilayani. Host yang ada di sini. Ya, ini yang dilayani. Dilayani oleh si server. Jadi service itu arahnya ke sana. Arahnya ke yang dilayani. Kalau ada server berarti ada service. Kalau ada service berarti ada port number. Nah, DNS contohnya ini portnya 53, HTTP 80, HTTPS 443 dan yang lain-lain. Nah, di sini kita lihat NAT table selain IP address juga portnya dirubah. Nah, ini yang saya tadi sebutkan ketika Anda connect ke DNS 111 atau 8888 punya Google itu di redirect ke DNS lokal. Portnya juga mungkin berganti mungkin ya, tapi saya rasa sih cuma IP address-nya kayaknya, bukan portnya enggak. Kayaknya saya nggak tahu konfigurasinya sekarang seperti apa di UPTTIK-nya Unmul. Sama kayak tadi, alurnya nggak ada jauh beda. Nah, ini sifatnya juga dynamic ya. Di sini nggak dituliskan dynamicnya, tapi ini dynamic. Diganti alamatnya, plus portnya juga dirubah. Jadi ada pemilihan, dipilih dulu secara dynamic, kemudian nanti dirubah IP address dan portnya ke IP address public dan port lain. Baru kemudian dioper ke internet sampai dengan ke tujuan. Ini modelnya ya sama sebenarnya seperti dynamic, cuma di sini ditambahkan port. Baliknya juga sama ya, baliknya sama.
Ini contohnya, kita bikin dulu pool, IP public pool, bikin ACL, mana yang diizinkan untuk menggunakan NAT, kemudian pasang di interface yang berbatasan atau berada langsung ke arah internet. Kemudian dipanggil NAT-nya dari ACL 2000 tadi. Kemudian berikutnya isi IP. Ya, ini sama kayak tadi juga, cuman isi IP ini tidak melibatkan full IP address. Jadi IP-nya cuma satu. IP-nya cuma ada satu. Kita bisa lihat di sini IP-nya cuma satu, cuma ini saja. Tapi portnya yang dynamic, portnya yang berubah-ubah. Kita bisa lihat portnya yang berubah-ubah di sini. IP-nya tetap ya. IP-nya tetap. Portnya yang berganti-ganti. Ya, jadi mekanismenya juga sama ya. Nah, ini contoh yang terjadi mungkin di rumah-rumah. Kalau Anda connect ke ISP, IndiHome, atau Anda dial up, ada PBPoE, Anda dikasih IP address yang berubah-ubah, yang selalu berganti-ganti. Nah, ini biasanya penggunaan isi IP ini yang dianjurkan untuk dipakai di router NAT Anda. Ditaruh di NAT. Sama kayak tadi juga ya, modelnya mirip. Kemudian berikutnya NAT server, mungkin Anda mau bikin sendiri satu server NAT, atau Anda mungkin jadi ISP gitu ya, jadi Internet Service Provider yang melayani banyak klien. Anda bisa membuat NAT server, nanti NAT servernya itu bisa Anda atur dengan memetakan IP address tertentu ke IP address private tertentu ke IP public dan port number tertentu. Sebenarnya sama aja sih, cuman ini bedanya nih di NAT servernya. Di NAT servernya, bedanya cuma itu aja di NAT server. Intinya juga sama, di dalamnya juga translasi juga. Sama, oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, jadi kalau kita mau connect dari IP versi 4, private ke arah internet, maka kita perlu NAT. Perlu NAT, fungsinya NAT adalah mengganti IP private kita menjadi IP public yang bisa diterima di internet. Di dalam Huawei ini ada beberapa skenario atau ada beberapa metode dalam penggunaan NAT, ada dynamic NAT, static NAT, ada dynamic NAT, ini dynamic ya maksudnya, dynamic NAT dengan port. Ya, jadi bukan hanya address saja, tapi juga port. Kemudian ada ICIP, ini dynamicnya di sini adalah portnya, tapi IP-nya cuma satu. Kemudian juga mungkin kalau Anda punya ISP atau Anda kerja di ISP, mungkin Anda perlu membuat server NAT, ya. Mungkin gitu, untuk mengatur atau memberikan layanan service kepada klien Anda yang mana mereka membutuhkan IP public untuk connect ke internet. Oke, kemudian tadi kita bisa lihat bahwa bukan hanya static NAT ya yang bisa bidirectional, tapi juga semua NAT ini sebenarnya bidirectional. Cuma di sini untuk static NAT mappingnya one to one, satu IP private ke satu IP public. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, kita mungkin bisa break dulu. 5 menit ya, cukuplah 5 menit.
Oke, kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, network services dan application. Tadi juga sudah saya jelaskan, ya. Kalau ada services berarti ada server. Kalau ada server berarti ada yang dilayaninya, dan yang dilayani adalah klien. Nah, seperti Anda ketahui bahwa di dalam jaringan komputer atau internet secara global, banyak sekali layanan-layanan yang sudah Anda gunakan, bahkan mungkin jadi bagian keseharian Anda, mulai dari Anda bangun tidur, Anda ngecek WhatsApp, Anda ikut kuliah, atau Anda main game misalkan, bangun tidur langsung main game. Nah, itu semua adalah layanan-layanan yang Anda terima di dunia internet, ya. Bisa jadi satu layanan tersebut melibatkan beberapa server atau beberapa service, seperti browsing. Kita tahu tadi juga sudah dicontohkan dalam web browsing Anda menggunakan DNS, kemudian web server, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang lain yang terkait juga di dalam konten web yang sedang Anda akses. Jadi satu kali browsing itu bukan hanya satu server yang sebenarnya melayani Anda, tapi ada banyak server. Jangan dipikir hanya satu server aja yang bekerja, tapi itu isinya banyak sebenarnya. Paling enggak ada mungkin 3 sampai dengan 5 server. Enggak mungkin cuma web server saja. Jadi termasuk tadi NAT tadi juga sebenarnya server. Sebenarnya dia juga memberikan service atau layanan NAT gitu. Kalau Anda masih pakai IP versi 4, dan juga lain-lainnya nanti akan kita bahas satu persatu lah di materi yang ini. Nah, mungkin yang paling sering Anda gunakan ini HTTP atau HTTPS tadi yang secure. Kemudian ini secara tidak sadar tiap hari, bahkan tiap detik ini pasti Anda gunakan. Kemudian ini yang agak jarang digunakan, padahal ini cukup baik ya untuk transfer file, karena FTP ini yang dipakai port untuk data dan untuk kontrolnya beda gitu. Nah, diharapkan setelah berkuliah di chapter ini Anda akan mengerti service-service yang umum yang biasa digunakan. Beberapa mungkin agak jadul ya, tidak lagi dipakai gitu. Beberapa Anda pakai tapi Anda nggak sadar. Beberapa lagi ya mungkin sudah ditinggalkan kali. Bahkan hampir-hampir tidak ada lagi yang pakai gitu. Ya itu mungkin kalau pakai pun juga mungkin terpaksa ya. Jadi dari sekian ini FTP, TFTP atau Trivia File Transfer Protocol, kemudian DHCP, Telnet, HTTP, DNS dan NTP, Network Time Protocol ini nanti akan kita kupas satu persatu. Mudah-mudahan cukup waktunya ya 30 menit harusnya cukup sih. Pertama kita lihat dulu yang FTP. Tadi saya sudah sedikit singgung di depan bahwa FTP digunakan untuk transfer file. Jadi selama ini Anda mungkin download lewatnya HTTP atau HTTPS itu. Anda pergi ke Google Drive atau Anda pergi ke apa itu? Mediafire ya, sering kalau misalkan download something gitu yang entah itu bajakan atau film bajakan, aplikasi bajakan kadang sering ditaruh di situ. Anda lewat Pirates Bay misalkan nyarinya, tapi Pirates Bay diblok oleh ISP di Indonesia ya, juga mungkin atas perintah Kemenkominfo. Anda mungkin bisa tunnel ke luar negeri kemudian Anda baru akses Pirates Bay ya. Atau dulu kalau Netflix masih diblok juga Anda mungkin tunnel keluar baru bisa download atau bukan download, lihat film di Netflix, atau download juga bisa kan di Netflix. Nah, basisnya itu rata-rata menggunakan HTTP. Padahal ada yang jauh lebih baik dalam hal transfer file, kita bisa menggunakan FTP ini. Karena tadi saya sudah sebut, untuk FTP, jalur atau port
data dan port untuk kontrolnya atau komennya itu berbeda. Jadi dia tidak nyampur. Nah, kalau nggak nyampur berarti jalur yang ada itu clear ya, artinya data itu tidak dicampur dengan komen di dalamnya. Sehingga harusnya sih bisa lebih cepat, harusnya bisa lebih baik transmisinya ketimbang dicampur. Ada dua protokol di sini ya yang disampaikan, ada file transfer protokol dan trivial file transfer protokol. Pada saat koneksi FTP ini dibuat oleh klien ke arah server, kita biasanya memilih transfer mode-nya ya. Transfer mode-nya mau ASCII atau binary. Sekali lagi ASCII ini dipakai untuk file yang bersifat plain text. Jadi kalau Anda download file teks murni dalam, misalkan filenya itu Anda tulis dalam Notepad. Kalau Anda nulisnya dalam bentuk Notepad, TXT, extension filenya, maka Anda downloadnya pakai ASCII mode. Tapi kalau Anda mendownload file-file gambar atau PDF atau Word, maka Anda download dalam bentuk binary mode. Istilah lainnya non-text file di sini. Jadi kalau binary mode ini bukan teks murni. Untuk ASCII mode ini teks murni atau plain text. Ini harus dipilih. Ya memang mungkin tidak sederhana punyanya HTTPS atau HTTP. Kalau HTTPS kan Anda nggak perlu mendefinisikan transfernya itu dalam bentuk ASCII atau binary. Mau itu teks murni, mau itu PDF, mau itu exe atau mungkin file installer, zip segala macam, tinggal klik download gitu ya. Tapi kalau di FTP Anda harus pilih dulu mode transfernya ASCII atau binary. Nah ini model handshake dan file transfernya. Jadi ada three-way handshake-nya atau proses inilah ya, autentikasi istilahnya. Begitu Anda sudah di-authenticate, username dan password Anda benar, gitu. Baru kemudian nanti Anda bisa melakukan koneksi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk komen, untuk kontrol, itu menggunakan port 21. Begitu selesai proses handshake-nya, di sini handshake-nya ya. Komennya di sini lah. Pokoknya komunikasinya ada di port 21. Tapi begitu untuk transfer, maka yang digunakan adalah port 20. Pakai port 20 buat mentransmisikan data. Jadi begitu selesai proses handshake atau proses autentikasi, maka port 20 dibuka untuk proses transfer data, baik itu upload maupun download. Oh sorry, ini ada active mode dan passive mode. Ini active mode. Modelnya seperti ini. Sebenarnya sih kalau secara garis besar sama ya. Handshake, buka port 20, file transfer. Ini juga handshake, buka port 20, kemudian transfer. Nah, cuma di sini kita bisa mendefinisikan port lain. Jadi kita mau pakai port lain. Ini tadi sudah sempat saya singgung juga, port itu didefinisikan oleh IANA kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak salah ya berarti benar. Anda harus pakai port di atas 1024. Port 0, port itu dari 0 apa 1 ya? Ya, anggap aja portnya mulai dari 0.
Port 0 sampai 1024 ini sudah ada yang pakai atau sudah jelas definisinya. Contoh tadi port 80 by default ini HTTP. Kemudian 53 itu DNS. Nah, ini udah default masuk dalam kumpulan yang 1024. Jadi dari 0 sampai dengan 1024 ini sudah ada yang punya, sudah didefinisikan. Ya, nah, yang definisikan ini ya. Coba nanti tolong dicek lagi. Siapa tahu saya salah. Jadi ini jangan digunakan kecuali Anda kepepet atau memang ada regulasi khusus. Bukan tidak boleh, tapi ada konsekuensinya. Jadi selalu ada konsekuensinya. Di internet TCP/IP selama itu protokolnya protokol terbuka, semua aturan itu maksudnya tidak 100% harus Anda ikuti. Bisa aja Anda, saya mau ganti port HTTP ke 81 misalkan. Boleh aja. Boleh aja Anda ganti ke sini. Tapi ada konsekuensinya pasti. Nah, begitu juga kalau Anda mau pakai port di 1024 ke bawah ini, boleh saja. Tapi ada konsekuensinya. By default, portnya FTP 20 dan 21. Ya, tadi kita bisa tahu 20 adalah port defaultnya untuk file transfer. Ini komennya, sebentar, ini aja kita lihat. Ini untuk klien. Kalau saya sih biasa pakai putih ya ini. Kalau komen-komen kayak gini saya lebih sukanya pakai putih. Kalau mau pakai Windows command line juga sebenarnya bisa, atau apa namanya, apa sih, saya lupa namanya kalau di Windows itu, PowerShell. Kalau mau pakai PowerShell juga bisa. Di Linux lebih baik lagi gitu ya. FTP kliennya sangat baik ya, FTP servernya juga. Ini contoh implementasi FTP server di router Huawei. Ada yang lain nggak? Oh, nggak ada. Kita enablekan dulu, by default dia nggak. Kemudian kita jalankan, ini kemarin kita belajar service AAA ya. Service AAA. Kemudian kita definisikan ini usernya. Admin 1234. Kemudian ini passwordnya ya. Hello world at 6789. Passwordnya di encrypt ini. Passwordnya di encrypt. Kemudian dikasih privilege, kemudian diberikan servisnya apa, FTP di sini. Nah, kemudian direktori defaultnya ini. Sudah selesai, ini jadi servernya bisa diakses, kemudian untuk klien bisa connect dengan mengakses ini 10.1.1.1 di sini. Jadi ini dijalankan di sini. Tidak harus router ya. Sekali lagi kliennya nggak harus router, ya laptop, ya smartphone, anything bisa selama di situ ada software FTP kliennya dijalankan, connect ke 10.1.1.1. Kemudian ini kok nggak ada autentikasinya ya? Harusnya ini ada autentikasinya, ini kelupaan kayaknya. Ada nggak sebelumnya? Nah, ini biasanya di sini ya, autentikasinya. Ini kelupaan nih yang bikin slide. Jadi nanti Anda diminta untuk memasukkan password ya di sini. Setelah di sini ini harusnya ada password. Sebelum ngambil file ini, get ini narik file dia. Ini kurang lengkap ya slide-nya tadi. Jadi modelnya seperti inilah. Ini juga tidak ada ini ya.
harusnya didefinisikan dulu sebelum kita ngambil file di sini. Jadi kalau ada di sini, kita definisikan dulu satu lagi komen, mode-nya ASCII atau binary. Jadi baru kita transfer filenya. Kita pilih mau filenya dalam bentuk ASCII, transfer mode-nya, atau dalam bentuk binary. Disesuaikan dengan model filenya. Kalau dia .zip berarti binary. Tapi kalau dia misalkan text.txt berarti dia ASCII. Setelah itu baru kita komen mau get atau mau put ya. Kalau put upload, kalau kita mau download pakainya get. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di sini get. Di sini dia mendownload. Oke, berikutnya TFT. Nah, TFT ini untuk file-file kecil. Ya, TFT ini untuk file kecil. Di sini kita menggunakan UDP port 69. Misalkan file apa yang kecil ya, file log gitu ya, konfigurasi atau log itu kan kecil-kecil filenya. Lebih baik menggunakan TFTP dan ini jauh lebih cepat biasanya. Tapi kalau dia putus tengah jalan, maka tidak akan di-repeat. Yang ada itu aja ya, hasilnya gitu. Jadi kalau misalkan Anda transfer file gitu, tiba-tiba koneksinya tengah jalan putus, baru ke download 80% ya itu aja gitu. Atau bisa jadi nggak ke download sama sekali. Beda dengan FTP. Kemudian tidak perlu autentikasi. Cuma bisa untuk upload dan download. Kita nggak bisa lihat list file atau isi dari directory di server. Jadi modelnya seperti itu. Nah, ini modelnya untuk upload dan download. Ini komennya ya mirip ya kayak tadi. Untuk download pakai get, untuk upload pakai put. Berikutnya telnet. Ini salah satu service yang juga sudah ditinggalkan karena telnet ini nggak aman ya, telnet ini nggak secure. Jadi kalau kita connect ke telnet server, username dan password kita itu bisa di sniff, bisa diintip dan bisa dicuri orang gitu. Artinya username dan passwordnya tidak dienkrip, sehingga ini tidak lagi dianggap sebagai protokol yang aman untuk remote login. Nah, untuk telnet sendiri ini menggunakan port TCP nomor 23. Anda bisa pakai putih juga. Sebentar, saya mungkin bisa perlihatkan putih seperti apa modelnya. Nah, ini contoh putih ya. Putih ini kita bisa pakai telnet, bisa pakai yang sekarang sih SSH. Tapi kalau kita directly connect pakai kabel serial, kita bisa pakai serial. Nah, sekali lagi ini telnet, Anda bisa pakai hostname. Kalau ada DNS server yang memfasilitasi translasi IP address ke hostname, bisa pakai hostname. Tapi kalau Anda nggak punya hostname, adanya IP address, ya bisa pakai IP address. Kemudian portnya port 23. Saya biasanya pakai putih kalau untuk komen ataupun buat remote login gitu. Nah, telnet server ini bisa digunakan untuk mengelola macam-macam access point, router, firewall, switch, server, dan yang lain-lain. Selama diinstal server telnetnya di aplikasi server telnet. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan telnet server untuk mengelola device-device yang ada di sini. Saya sarankan Anda pakainya SSH. Install SSH server. Ini cuma sebagai pengetahuan aja sih sebenarnya kenapa Anda diberikan telnet.
Nah, kemudian Telnet ini kita juga ada namanya virtual type terminal, ya. Terminal buat kita masukkan komen. Biasanya di server, di router, di switch itu ada beberapa terminalnya atau ada beberapa kanal gitu ya, atau channel yang bisa kita pakai untuk memasukkan komen kita. Di sini contoh di dalam slide ada router, dikasih telnet server atau diaktifkan telnet servernya, ini bisa ada 4 user interface, ada 4 terminal yang bisa diakses dari terminal 0 sampai dengan terminal 3. Ini contohnya, kalau kita mau mengenablekan, ada yang lebih detail nggak ya? Nah, ini aja. Ini contohnya, kita enablekan, kemarin sudah ya, EEA, AAA, kemudian kita berikan password, kemudian ini usernya, kemudian usernya diberikan password, ini passwordnya. Kemudian di set privilege levelnya, service, ini telnet. Kemudian user interface yang mau kita delegasikan ke user telnet, maksudnya dari virtual type nomor berapa, di sini 0 sampai 4. Berarti kalau 0 sampai 4 ada 5 ya. Di sini kan cuma 3. 0, 1, 2, 3 ya. Berarti 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4. Kemudian dipanggil atau ditempelkan. Kalau masuk ke VT 0 sampai dengan 4, dia harus diautentikasi dengan AAA yang ada di sini. Jadi nanti kliennya akan connect ke telnet server ini. Ketika dia connect, maka dia harus memasukkan user Huawei, kemudian passwordnya. Ada nggak contohnya? Oh, ini contohnya. User, passwordnya nggak dilihatkan. Pasti passwordnya nggak dilihatkan. Nah, ini tadi saya bilang kan dari 0 sampai 4 tadi ya, VTY-nya. Berarti ada 5. Jumlah virtual console-nya gitu ada 5. Sekarang dia online di salah satu, jadi dia online di satu tempat. Secara paralel berarti dia maksimum cuma boleh mengakses 5 virtual terminal. Berikutnya DHCP, mungkin ini yang jarang Anda sadari. Kalau Anda connect pakai smartphone, Anda baru nyalakan smartphone, atau mungkin Anda masuk di kafe-kafe yang ada hotspotnya, atau di kampus, ini yang memberikan IP address itu adalah DHCP. Ini bisa Anda baca sendiri. Apa yang mendasari timbulnya DHCP, pastinya kita nggak ingin repot. Kita nggak mau repot kemana-mana harus ganti IP address secara manual. Lebih baik semua diotomatiskan. Kita berada di kantor, atau kita berada di gedung perkuliahan, misalkan kita kuliah di gedung perkuliahan, IP address-nya ada sendiri, begitu kita pindah ke gedung lab, maka Anda akan dikasih lagi IP address yang khusus untuk gedung lab secara otomatis. Nah, bayangkan kalau misalkan itu manual, pasti akan repot sekali. Ada detailnya nggak ya ini? Oh, ada ternyata. Oke, biasanya DHCP klien atau Anda pada saat menyalakan smartphone atau laptop Anda connect ke jaringan hotspot, atau Anda baru nyolokan kabel RJ45 ke laptop ataupun ke PC Anda, maka nanti biasanya automatically dia akan, by default ya, kalau Windows itu defaultnya dia jadi DHCP client sebenarnya interface-nya, ini akan merequest yang detail aja ya. Di sini, wah, ini bisa dilihat pakai Wireshark sebenarnya, kejadian Dora ini.
Saya bilangnya kejadian DORA karena saya ngikatnya dari sini ya. Discover, offer, request, acknowledgement. Tahapannya selalu seperti itu ya, DORA. Discover, offer, request, acknowledgement. Nah, pada saat Anda sudah di-approve oleh DHCP server, Anda akan diberikan IP address, kemudian Anda akan diberikan gateway, kemudian DNS, dan waktu peminjaman berapa lama IP address yang dipinjamkan ini atau di-lease-kan, istilahnya di-lease-kan. Jadi kalau ada istilah leasing itu maksudnya pinjaman. Jadi Anda mau di-leasingkan oleh DHCP server ini berapa lama IP address. Nah, ini setelah 8 jam, biasanya kadang diatur di DHCP server ini ada automatically perpanjangan waktu leasing. Jadi setelah 8 jam Anda masih pakai, ya diperpanjang. Tapi kalau saya sih tidak merekomen sepanjang ini. Kalau di ruang perkuliahan mungkin efektifnya per 30 menit lah ya. Atau per 15 menit itu jauh lebih baik. Jadi kembalinya IP ke pool-nya itu lebih cepat. Nah, tadi saya bilang pool, di dalam DHCP server ini ada pool IP address gitu ya. Pool IP address ini kumpulan berapa banyak IP address yang mau kita leasingkan. Ya, kalau misalkan kelas C berarti biasanya satu udah kepake sama server, jadi sisa 250, anggap aja sisa 253 lah ya, yang bisa didelegasikan. Atau kalau mau bulat aja 250, anggap aja gitu. Sisanya anggap aja buat mungkin ekspansi switch atau access point, ya mungkin yang perlu memang IP address khusus gitu. Nah, ini untuk IP kelas C, ini yang bisa kita alokasikan. Ini bukan teorinya ya, ini prakteknya. Kadang kurang malahan. Kadang kurang. Jadi anggap aja ini untuk IP kelas C, kita bisa mendelegasikan 250. Walaupun ada 254 ya, tapi kan kadang 4 ini anggap aja kita pakai buat cadangan. Jangan diganggu gugat lah. Satu udah pasti kepake buat server. Prosesnya seperti ini detailnya. Jadi DHCP klien akan membroadcast mencari DHCP server dengan DHCP discover. Kemudian kalau dia ketemu, maka dijawab atau direspon oleh DHCP server, request-nya di sini tadi. Ke sana, saya tawarin deh kamu ada layanan DHCP di situ, gitu ya, modelnya seperti itu. Kemudian di request, saya mau nge-request layanan DHCP. Oke, kita akan berikan layanan DHCP ke Anda. Itulah kira-kira isinya apa saja di sini. Isinya ini tadi. Ini tadi isinya. Ya, kalau sempat nanti saya buatin video lah di Wireshark seperti apa model paket yang bisa kita bongkar. Kemudian kita juga bisa melakukan renewal ya, atau tadi misalkan list time-nya habis, nah itu kita mungkin bisa melakukan renewal automatically. Ya sama sih sebenarnya modelnya kayak gitu. Atau kita mau ngerilis gitu, ngerilis IP address kita, itu juga sebenarnya hal yang juga terjadi dalam DHCP. Kalau renewal ini perpanjangan list time. Ini komennya ada contohnya nggak ya? Nah, ini contoh. Pertama diaktifkan dulu DHCP servernya. Mau dipasang di interface berapa, di GBE 0000, ini yang ke arah ini ya, ke arah klien. Kemudian dijadikan interface DHCP. Kemudian DNS, ini boleh lebih dari satu. Misalkan Anda mau pasang DNS 1111. Kemudian yang dikeluarkan IP address yang nggak diikutkan dalam DNS, dalam DHCP-nya. Kemudian Anda kasih listnya mau berapa lama IP yang dipinjamkan. Nah, ini nanti kita setting pool-nya mana ya, sebentar.
Pool. Oh, ini di sini. Kita buat pool. Pool ini maksudnya tempat berkumpulnya IP address tadi ya. Ini contoh di sini IP poolnya 111.1.0/24. Jadi dia akan membagikan IP ini, kemudian ini gateway-nya, ini DNS-nya, kemudian berapa lama dipinjamkannya. Kemudian baru kita tempelkan ke gigabit Ethernet yang akan kita pakai untuk membagikan IP ke arah klien. Baru kemudian diaktifkan. Berikutnya HTTP. HTTP tadi sudah kita jelaskan di depan tadi, gimana model request dan responnya. Terus by detail seperti ini ya sebenarnya. Ketika Anda sebagai klien meminta, tadi saya contohkan Google ya, Google. Sebenarnya Anda merequest Google ini, anggap saja dia indeks HTML. Nah, ini sebenarnya di-download HTML. Sebenarnya dia mendownload file ini ke web client, ya ini browser. Istilah lainnya browser. Chrome, Firefox, Safari itu adalah browser. Jadi kalau ketika kita mengetikkan di browser kita google.com, sebenarnya kita mengetikkan ini lengkap. Termasuk sebenarnya di balik sebelum google.com ini, sebelum com ini ada ini, harusnya itu seperti ini kalau lengkap. Nah, ini IP address atau domain name, baru kemudian filenya di sini. Ya, ini makanya ini yang kita request sebenarnya. Kita get, ya tadi ingat ya, get dan put di FTP, tadi sebenarnya di HTTP juga benar. Kemudian sama web server, kalau memang file ini ada, ini dikirimkan kepada Anda. Kok nggak ada lanjutannya? Oh, ini ada lanjutannya di sebelah. Ini dikirimkan kepada Anda. Ini index.html dikirimkan kepada Anda di layar browser Anda. Inilah yang diinterpret. Tag HTML inilah yang diinterpret oleh browser Anda. Kalau dia bahasanya client base, JavaScript, HTML itu client base, maka dia akan diinterpret di layar browser Anda. Tapi kalau dia server base kayak PHP, Cold Fusion, ASP, maka dia di-generate atau diinterpret di web server. Berikutnya DNS, mungkin agak-agak lewat sedikit lah ya, 5 menitan, 5-10 menit. DNS, sekali lagi, mungkin kita kalau browsing ke, ada yang hafal nggak? unmul.ac.id berapa IP-nya? Nggak ada yang hafal kan? Ya, kalau misalkan kita mau menghafal IP address itu kan pasti ribet. Sebenarnya kalau kita menghafal unmul, Anda harus ngapal itu. Kemudian Anda harus ngapal lagi. Bayangkan Anda harus ngapal ini, kemudian ngapal ini setiap kali mau browsing. Baru 2 loh ini. Ini Unmul dan Google. Ribet kan? Nah, orang lebih prefer dengan menggunakan nama. Maka dibuatlah DNS, Domain Name System. Fungsinya DNS adalah meresolve domain name, IP address ke domain. Jadi agar server itu tahu, server itu kan komputer ya, komputer lah. Server maupun klien itu tidak tahu nama sebenarnya. Mereka lebih prefer dengan menggunakan IP address atau angka. Sedangkan manusia itu lebih prefer menggunakan nama, lebih mudah mengingat nama daripada angka. Sehingga untuk menjembatani itu, untuk merubah IP address ke nama ke IP address, maka diciptakanlah domain name system atau domain name server ya, untuk server.
Nah, dalam DNS ini ada domain name, nama domain, dan server tadi sudah saya sebut. Di server ini maintain atau memelihara peta, ada domain name dan IP address isinya. Jadi di dalam DNS server ini isinya peta ataupun mapping ya. Kayak tadi NAT juga mapping. Cuman kalau NAT kan IP ke IP address atau IP dengan port dengan IP dengan port. Tapi kalau di DNS IP address dengan nama domain. Untuk aturan nama domain ini seperti ini modelnya. Ada top level domain, ini top level domain, boleh negara, boleh tipikal institusi, komersil, network, ini negara, kalau Indonesia ID. Kemudian untuk edu, untuk organisasi, untuk pemerintahan. Ini istilahnya TLD ya, top level domain. Kemudian bawahnya ada second level domain. Paling atas ada hostname. Ini model query-nya. Ada rekursif dan ada iteratif. Ya, bisa Anda baca di situ. Nah, ini yang nggak muncul tadi ya. DNS pakai 2 port, ada TCP dan UDP. Sama-sama port 53. Setahu saya, tolong nanti dicek kembali. Kalau DNS berkomunikasi antar DNS, itu pakai TCP. Tolong nanti dicek kembali. Tapi kalau DNS dengan klien, misalkan Anda browsing dari smartphone, dari laptop, ini pakai UDP. Coba nanti dicek di Wikipedia, kayaknya ada deh. Cari aja Wikipedia DNS. Dia berkomunikasi pada saat dari DNS server ke DNS server yang lain, dia pakai TCP. Kalau dia ke klien, itu pakainya UDP. Nanti kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Terakhir, network time protocol. Jadi kalau Anda pakai handphone, itu ada kan, di handphone Anda itu pengaturan waktu. Nah, pengaturan waktu, kenapa bisa waktunya otomatis? Waktunya otomatis itu diatur oleh NTP, Network Time Protocol. Ketika Anda pindah, misalkan dari PIB ke Vita, otomatis dia akan berubah sendiri. Begitu dia dapat, misalkan nih Anda terbang nih dari Surabaya ke Samarinda gitu ya. Begitu Anda sampai Samarinda, nyalakan handphone, tadinya Anda pakai waktu WIB pas di Surabaya, begitu sampai Samarinda, dia dapat sinyal dari operator seluler yang ada di Samarinda, otomatis jamnya langsung menyesuaikan. Nah, itu bisa terjadi karena ini ya, disetting NTP-nya oleh si operator seluler. Nah, beberapa layanan itu juga, rigid dengan waktu, synchronize dengan waktu lah. Contoh, coba aja Anda ganti Windows Anda itu, tahunnya Anda mundurkan jadi tahun 2019, cek deh apa yang terjadi. Ya. Windows saja ya, Windows sistem operasi Anda itu Anda mundurkan tahun. Cek nanti begitu Anda mundurkan, Anda restart. Atau Anda mundurkan, kalau mau lebih keren lagi, Anda mundurkan di tahun 90 lah. Apa yang terjadi dengan Windows Anda? Banyak sekali layanan-layanan di internet yang rigid atau terkait dengan waktu nyata. Mereka sangat perlu. Seperti Anda absen misalkan. Sorry, bukan absen sebenarnya. Absen itu artinya tidak hadir ya. Absen itu kalau Anda artikan dalam bahasa Indonesia artinya tidak hadir atau tidak datang. Nah, jadi jangan bilang daftar absen, yang benar itu daftar kehadiran kalau Anda mau. Saya mau ngisi daftar absen, berarti Anda termasuk orang yang mau tidak hadir. Tapi kalau Anda hadir, Anda bilangnya saya mau ngisi daftar hadir, itu yang benar. Jadi kalau ada yang bikin daftar hadir, pakai Google Form, biasanya di Google Form akan ada timestamp. Ini contoh saja. Nih, sebentar.
Ini contoh timestamp. Di sini si Google sebenarnya mengambil dari NTP, cuma disesuaikan dengan NTP wilayah mana waktunya. Jadi NTP-nya misalkan wilayah Wita gitu atau wilayah Samarinda. Nah, biasanya ada NTP server. Anda bisa, kalau nggak punya, Anda bisa pakai pool ntp.org. Ini bisa pakai ini. Online ini, diambil langsung dari internet. Nanti disinkronkan ke NTP client. Boleh ke PC tadi yang saya sebut Windows misalkan, ya dicoba aja kalau mau ngetes, mundurkan 10 tahun lah ya. Kemudian di access point, router, switch, mikrotik biasanya tidak memiliki baterai CMOS, jadi dia tidak menyimpan waktu, tidak ada jamnya di situ, maksudnya tidak ada tenaga listrik sehingga dia tidak punya jam digital. Dia mengambilnya biasa dari NTP server. Jadi kalau di mikrotik biasanya dari sini. Baru disinkronkan ke access point, ke router, switch, firewall, dan yang lain-lain. Kalau untuk mikrotik, kalau di Huawei juga mungkin kalau di Huawei sih saya lihat semuanya ada ya, ada baterainya. Tapi NTP server pastinya tetap akan digunakan karena lebih baik kita mensinkronkan dengan NTP server karena lebih akurat. NTP menggunakan UDP port nomor 123. Jadi kalau Anda ada firewall di depannya, ini jangan ditutup. Kalau ditutup, ya wassalam, NTP-nya tidak bisa digunakan. Ini bisa Anda baca sendiri model-modelnya. Oke, kita tahu tadi semua ada service-service yang sering digunakan, baik Anda sadar maupun tidak. Kemudian ada beberapa service juga yang mulai ditinggalkan, baik karena kurang populer atau karena masalah keamanan ya, seperti Telnet tadi masalah keamanan. HTTP juga masalah keamanan ya, banyak mulai ditinggalkan, sekarang rata-rata udah pakai HTTPS. Saya juga menyarankan Anda jangan lagi Anda gunakan HTTP, kalau Anda bikin server web sebaiknya gunakan HTTPS. Atau sekarang juga ada Let's Encrypt, kalau misalkan Pak saya males Pak bayar lagi untuk SSL-nya, ya mungkin Anda bisa pakai SSL yang free, yang gratisan, atau pakai Let's Encrypt. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk network services atau layanan-layanan yang bisa kita akses di jaringan internet maupun di jaringan lokal. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Misi Pak. Ya. Nanti slide-nya nanti bisa dibagi. Ada di LMS-nya. Sebentar. Kita lihat saja ya. Nggak perlu dibagikan sih. Ngapain juga dibagi-bagikan lagi. Sudah ada di sini ya. Sebenarnya sudah ada di dalam kelas Anda masing-masing. Kalau Anda sudah mengakses LMS-nya si Huawei ini, sebenarnya sudah ada di sini. Jadi tidak perlu lagi Anda untuk repot menanyakan saya slide-nya segala macam. Oh, baik Pak. Anda bisa juga sih download gitu ya. Mau di-download. Nah, ada di sini. Kemarin sudah saya terangkan kok ini. Di pertemuan yang kemarin, di videonya juga ada saya terangkan. Cuma di sini nggak sesuai urutannya, jadi silahkan dicari. Misalkan hari ini kita belajar service. Nah ini network, service, and application. Terus kalau di lain, mungkin Anda bisa download dari di sini. Anda sebagai trainee, coba cari di sini Datacom.
Kok nggak ada sebentar. KCIA, Datacom, mana Datacom? Datacom. Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada di situ, harusnya di sini ada sih. Kalau Anda buka ini ya, nanti Anda bisa lihat di sini ada yang bisa Anda download. Untuk di studentnya, saya belum pernah buka lagi sih. Setahu saya di sini juga bisa Anda download. Ya, kalau misalkan di sini sudah ada, juga nggak repot-repot kan sambil belajar. Ini bisa Anda pelajari lagi di sini, tapi di sini penuturnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada videonya, Anda bisa sambil dengerin penutur yang ada di sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya pernah menggunakan FTP juga, Pak, antara laptop saya dengan smartphone. Nah, di situ ada namanya, di settingannya ada transfer encoding kayak UTF-8. Itu fungsinya buat apa, Pak? Dan gimana cara kerjanya, Pak? Oke, kadang standar teks itu beda-beda ya antara Windows, Linux, FreeBSD atau Mac. Di teks sendiri itu ada beberapa model encoding. Nah, ini mungkin suatu saat Anda pas download, loh ini saya sudah ASCII tapi kok ternyata karakternya kok berantakan atau nggak karuan. Nah, ini Anda harus tahu encoding apa yang digunakan oleh pembuat filenya itu. Jadi kalau kita misalkan buat file teks di dalam Linux gitu ya, begitu kita download smartphone kan Android itu Linux ya, basically-nya kernelnya adalah kernel Linux. Jadi kalau Anda mungkin suatu saat bikin file teks di dalam Android, kemudian ada download pakai FTP di Windows itu kemudian berantakan isinya, padahal Anda sudah pilih ASCII, filenya juga di dalam itu teks murni, mungkin bisa jadi encodingnya yang harus Anda sesuaikan. Encodingnya di Linux untuk teks file itu beda dengan di Windows. Jadi bisa disesuaikan nanti di encodingnya. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, bisa di googling deh encoding untuk plain text adanya atau available-nya apa saja, kemudian diterapkan di sistem operasi apa saja. Oke, itu mungkin jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, kalau tidak ada, untuk perkuliahan kita hari ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.